Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Kakak di Matkim Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk pembahasan asesmen akhir semester 2 ya untuk kimia kelas 12 ya. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Yang punya bukunya merapat ya, kita akan coba kerjakan soal nomor 27 sampai dengan 31. Oke, kita masuk ke anemia sel sabit ya. Anemia sel sabit merupakan penyakit turunan akibat kelainan sel darah merah. Nah, kita langsung saja ke soalnya ya, Dek, nomor 27. Berdasarkan bacaan, penyebab terbentuknya sel darah merah sabit adalah berilah tanda checklist pada jawaban yang benar. Yakni anemia sel sabit itu karena keturunan ya. Penderita anemia sel sabit memiliki sel darah merah yang bentuknya tidak normal sehingga membatasi aliran darah ke seluruh tubuh. Akibatnya, organ tubuh penderita anemia sel sabit mengalami kerusakan atau kegagalan fungsi. Kita masuk ke paragraf kedua ya. Anemia sel sabit terjadi karena adanya cacat genetik saat pembentukan hemoglobin. Nah, ini ya, kita lihat di sini. Hemoglobin merupakan protein dengan massa molar 65 gram per mol, MR-nya ya, Dek. Hemoglobin normal ya atau HbA terdiri atas 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Nah, satu rantai alfa adalah 141 asam amino dan satu rantai beta itu 146 amino. Nah, sekarang hemoglobin sel sabit ya, ini HbS memiliki satu perbedaan kecil dengan HbA, yaitu satu molekul asam glutamat yang bersifat polar pada rantai beta diganti oleh molekul valin. Nah, jadi molekul asam glutamat pada rantai beta itu diganti oleh valin ya, itu yang menyebabkan terbentuknya sel darah merah sabit. Oke ya, perbedaan kecil ini yang menyebabkan hemoglobin berubah ya. Molekul valin dapat mengikat gugus nonpolar dan sebagainya lalu mengendap ya. Nah, ketidakmampuan RNA tidak ya, jawabannya bukan ini. Terbentuknya asam glutamat bukan ya, harusnya rantai beta. Terbentuknya asam amino valin bukan. Asam glutamat rantai beta, hemoglobin digantikan oleh valin ya, ini jawabannya. Satu molekul asam glutamat pada rantai beta digantikan oleh satu molekul valin. Oke ya, jawabannya adalah poin E. Next, kita masuk ke soal nomor 28. Jumlah asam amino yang membentuk 3 molekul hemoglobin HbA. Nah, kita lihat ya paragraf sebelumnya. Ya, kita lihat ya pada paragraf kedua ini ditanya pada 3 molekul hemoglobin normal. Ini memiliki jumlah asam amino sebanyak berapa? Nah, hemoglobin normal atau 1 HbA ya, terdiri atas 2 rantai alfa. Jadi HbA itu terdiri atas 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Satu rantai alfa tersusun dari 141 asam amino. Berarti 141 saya kalikan 2 ya, yaitu 228 rantai asam amino. Sedangkan satu rantai beta itu terdapat 146 asam amino. Saya kalikan 2 ya. Maka 12 9 2 292 ya asam amino. Nah, pertanyaannya ada 3 molekul hemoglobin. Ini kan satu molekul ya. Kita jumlah dulu untuk satu molekul hemoglobin. 4, 9 tambah 8 itu adalah 7, 574 asam amino. Berarti kalau 3 hemoglobin itu berapa Mbak? Ya tinggal 3 dikalikan 574. 3 dikalikan 4 itu adalah 12, simpan 1, 3 kalikan 7 itu 21 tambah 2 itu adalah 22. 3 kalikan 5, 15 tambah 2 itu adalah 17. Ya, jadi kalau 3 hemoglobin itu ada 1722 asam amino. Ya, mungkin ini jawabannya seperti ini ya. Oke, next. Kita lanjut ke soal nomor 29. Berilah tanda checklist pada kolom ya atau tidak. Apakah anemia sel sabit merupakan penyakit menular? Tidak ya, Dek. Dari bacaan tersebut penyakit keturunan, bukan menular.
tetapi penyakit keturunan. Berarti jawabannya tidak. Apakah organ penderita anemia sel sabit rusak akibat kekurangan oksigen? Bukan rusak akibat kekurangan oksigen, tetapi rusak karena sel darah merah tidak normal ya, sehingga membatasi aliran darah ke seluruh tubuh dan organnya jadi tidak berfungsi. Bukan kekurangan oksigen ya dek, jadi jawabannya adalah tidak. Anemia sel sabit terjadi karena perubahan struktur hemoglobin, betul ya, struktur hemoglobin pada rantai beta diganti oleh valin. Apakah bentuk sel darah merah sabit disebabkan oleh denaturasi protein? Bukan denaturasi ya, tetapi cacat genetik ya pada pembentukan hemoglobinnya. Maka tidak. Apakah kelarutan sel darah merah sabit lebih kecil daripada sel darah merah normal? Betul ya. Kelarutan sel sabit ini di sini. Hemoglobin sabit. Bukan. Nah, kita lihat di sini ya. Oke, kita lihat di sini, paragraf di sini. Secara bertahap, molekul HBS membentuk superpolimer yang lebih besar daripada molekul HBA. Molekul HBS dapat membentuk endapan yang menyumbat pembuluh darah. Nah, karena mengendap artinya itu tidak mudah larut ya. Jadi kelarutan sel darah merah sabit itu lebih kecil, betul. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 30. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah setiap pernyataan berdasarkan informasi bacaan ya. 1. Molekul HBS kemungkinan terbentuk 574 asam amino. Saya kembalikan lagi ya di soal nomor 29. Nah, ini satu molekul HBA ya, yang 574, bukan HBS tetapi HBA. Jadi salah. Asam amino pada hemoglobin terikat oleh gaya van der Waals, betul ya. Lebih tepatnya itu gaya van der Waals dan ikatan ion. HBA bersifat hidrofobik sedangkan HBS hidrofilik, kebalik ya. HBA itu hidrofilik. Salah ya, yang hidrofobik itu adalah HBS. Maka ini pernyataan yang salah. Valin pada HBS mengikat gugus nonpolar pada rantai alfa. Bukan rantai alfa ya, tetapi rantai beta. Maka ini salah kembali. Senyawa KOCN dapat mengurangi nyeri pada penderita anemia sabit. Kita lihat ya di paragraf terakhir. Urea atau ion sianat dapat memutuskan ikatan hidrofobik ya. Jadi HBS itu sifatnya hidrofobik antara molekul HBS, sehingga kedua zat ini ditambahkan dalam obat-obatan yang dikonsumsi penderita anemia. Obat tersebut mampu mengurangi rasa nyeri pada penderita. Jadi jawabannya adalah benar. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 31. Salah satu obat yang diresepkan pada penderita anemia sel sabit adalah hidroksiurea. Ya, oke ya. KOCN atau hidroksiurea ya. Mengapa obat tersebut diresepkan pada penderita anemia sel sabit? Ya, karena obat tersebut memutuskan ikatan. Tadi bisa lihat ya di jawaban ini di paragraf terakhir ya, ikatan hidrofobik antara molekul HBS sehingga mengurangi rasa nyeri. Nah, ini jawabannya. Mengurangi rasa nyeri pada penderita ya. Oke. Kita lanjut ya ke soal nomor 32 sampai dengan 35 menggunakan bacaan berikut. Hasil uji berbagai jenis karbohidrat. Gula yang kita gunakan sehari-hari termasuk biopolimer yang disebut karbohidrat. Karbohidrat bersifat sukar larut dalam pelarut nonpolar. Nah, tetapi mudah larut dalam air.
Karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis ya, ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Berikut data hasil uji beberapa jenis karbohidrat. Nomor 32, jenis uji yang digunakan untuk mengetahui adanya karbohidrat dalam makanan secara umum itu menggunakan apa? Ini semua karbohidrat itu menggunakan uji molis. Jika diuji molis nanti akan menghasilkan cincin ungu semua ya. Nah, berarti uji yang paling dasar itu adalah uji molis. Jadi suatu bahan makanan atau bahan tertentu jika kita uji molis kok menghasilkan cincin ungu, maka mengandung karbohidrat. Begitu ya. Selanjutnya nomor 33. Jenis uji yang dapat digunakan untuk membedakan monosakarida dan disakarida adalah uji apa? Kita lihat ya. Untuk monosakarida itu apa aja sih, Dek? Monosakarida itu bisa glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Lalu ada yang C-nya 5 adalah ribosa. Nah, kita lihat ya, untuk yang warnanya biru ya, galaktosa, fruktosa, glukosa, ini adalah monosakarida. Ini monosakarida. Ini maltosa, sukrosa, di sini nggak ada laktosa ya. Ini adalah disakarida. Sedangkan ini adalah polisakarida. Nah, oke. Berarti yang membedakan banget tuh yang mana, Dek? Uji biovet ya. Kalian lihat uji biovet, uji barfood ya, Uji barfood kalian lihat di sini. Untuk yang monosakarida itu berwarna merah bata. Nah, tetapi untuk yang disakarida itu berwarna biru. Jadi yang membedakan itu adalah uji barfood. Oke, jawabannya adalah uji barfood. Next ya, pasangkan uji karbohidrat di kolom kiri dengan fungsi uji karbohidrat di kolom sebelah kanan. Ya, untuk uji iodin itu tepatnya untuk mendeteksi adanya kandungan amilum ya atau pati. Jadi untuk polisakarida ya berarti ya. Nah, ini amilum atau pati atau polisakarida. Jawabannya adalah ini. Selanjutnya uji Seliwanov. Nah, uji Seliwanov itu untuk menentukan adanya gugus ketosa ya pada gula ya, karena adik lihat di sini pada uji Seliwanov yang berubah itu adalah merah jingga saja itu pada fruktosa. Berarti artinya di dalam fruktosa itu ada gugus keton. Nah, ini menandakan adanya gula ketosa atau adanya gula yang mengandung gugus keton. Jawabannya ini. Ya, selanjutnya uji Benedict itu adalah uji untuk menentukan adanya gula pereduksi. Ya, membuktikan gula pereduksi. Jawabannya adalah jawabannya ini gula pereduksi. Oke, sekarang kita masuk ke uji molis. Uji molis itu menandakan adanya karbohidrat ya. Berarti umum, membuktikan adanya karbohidrat dalam makanan tersebut. Ya, untuk membuktikan adanya karbohidrat pada makanan tersebut ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 35. Manakah pernyataan tentang uji karbohidrat yang tepat berdasarkan bacaan tersebut? Ya, amilum adalah karbohidrat yang tidak larut dalam ether ya, betul. Berdasarkan uji iodin, arabinosa merupakan gula pereduksi. Ya, yang untuk menguji gula pereduksi itu bukan uji iodin ya, Dek, tetapi uji ini. Nah, uji Benedict. Kalau uji iodin menentukan adanya pati ya atau amilum. Berarti pernyataan yang kedua pernyataan yang salah. Berdasarkan uji Seliwanov itu uji yang menandakan adanya gugus keton ya. Fruktosa mengandung gugus keton, betul. Adik lihat ya, fruktosa itu yang berubah ini. Fruktosa ditambah dengan Seliwanov menandakan warna merah jingga. Ini menandakan adanya gugus keton, ya. Oke.
Selanjutnya, berdasarkan uji Barfoot itu untuk membedakan monosakarida dan disakarida. Maltosa merupakan monosakarida, bukan ya, maltosa itu adalah disakarida. Berdasarkan uji Benedict, apakah sukrosa termasuk gula bereduksi? Kalau ditambah dengan Benedict, dia menandakan gula bereduksi, maka akan menghasilkan endapan merah bata. Nah, sukrosa tidak menghasilkan endapan merah bata ya, berarti salah. Adik bisa lihat di sini. Nah, sukrosa ya, ini sukrosa. Uji Benedict ya, ini uji Benedict menghasilkan warna kuning, maka dia bukan gula bereduksi. Apabila gula bereduksi itu artinya berwarna merah bata. Oke ya, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.